Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai evolusi teori manajemen. Sebelum masuk ke materi, mari kita bersama-sama membaca doa awal perkuliahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaban ilmi wa rizqan wa zayyana bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Khairil Waris, yang kedua Marinda Puji Lestari, dan saya Devita Lukiani. Langsung saja masuk ke materi evolusi teori manajemen. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan ilmu sosial. Filsafat pengetahuan positivisme pada tahun 1848 atau 1865 muncul dari sudut pandang sekularisme pada tahun 1851 yang disebabkan oleh revolusi industri pada tahun 1750 sampai 1850. Itu dimulai dari revolusi industri pada tahun 1750 sampai 1850. Nah, istilah ini digunakan pada Surat Tutusan Prancis Louis Guillaume Otto pada tanggal 6 Juli 1799. Istilah revolusi industri dikenal pada saat perubahan teknologi dan menjadi lebih umum dengan tahun 1830-an. Perubahan teknologi yang menyebabkan revolusi industri mengubah seluruh masyarakat sipil dan memunculkan paradigma intelektual seperti kapitalisme, sosialisme, dan romantisme. Materi adalah alasan meningkatnya harapan hidup, pengurangan jam kerja, serta tidak memperkerjakan anak-anak dan orang usia lanjut. Perkembangan yang sistematis pada mesin uap yang dihasilkan dari analisa ilmiah dan perkembangan analisa sosial politik berujung pada pemahaman Adam Smith, The Will of Nation, yang memunculkan kapitalisme. Perkembangan di era pencerahan menghasilkan kerangka keilmuan yang terbuka bagi praktek aplikatif dari bangunan ilmu pengetahuan. Perkembangan paham sosialisme pada 1871 adalah sebagai kritik dari gerakan kapitalisme yang dimotori gerakan Marxisme sebagai dasar reaksi atas revolusi industri. Karl Marx berpendapat bahwa industrialisasi menyebabkan masyarakat terbelah menjadi kelompok bourgeois atau kelompok yang menguasai produksi, pabrik dan lahan, dan kelompok besar yang disebut proletariat atau kelompok buruh. Sedangkan gerakan dan paham romantisme adalah pertentangan antara hasil revolusi industri dan seni. Gerakan ini didukung oleh para seniman puisi seperti William Blake dan William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, John Keats, Lord Byron, dan Percy Bysshe Shelley, dan seniman musik seperti A.T.I. Hoffman yang dikenal sebagai Mozart, Haydn, dan Beethoven pada 1810. Gerakan ini menekankan pada pentingnya hal yang alamiah di seni dan bahasa yang berlawanan dengan mesin-mesin dan pabrik-pabrik besar. Dalam paham sekularisme, prinsip utama dari periode rezim abad pertengahan, Renaissance dan Ancient, pemerintah monarki adalah kehendak Tuhan yang secara fundamental ditantang oleh 1789 sebagai revolusi Prancis, sehingga revolusi adalah ancaman langsung terhadap hak istimewa para raja dan penguasa. Sedangkan pada awal perang Napoleon pada tahun 1804 sampai 1815 sebagai akhir dari era pencerahan.
Nah, gerakan pencerahan ini dimaksudkan untuk mengarahkan manusia untuk lebih kuat diarahkan dan dibimbing dengan rasionalitas dibanding dengan keimanan atau faith. Era pencerahan ini menghasilkan filsafat pengetahuan positivisme sesuai dengan arahan rasionalitas. Ilmu sosial umumnya digunakan sebagai istilah umum untuk mengacu pada sejumlah bidang di luar ilmu-ilmu alam, di antaranya adalah ilmu antropologi, arkeologi, kriminologi, ekonomi, pendidikan, linguistik, ilmu politik dan hubungan internasional, sosiologi, geografi, sejarah, hukum, dan psikologi. Namun saat ini para ilmuwan mengenalkan agama sebagai sumber pengetahuan dan rumusan ilmu. Berbagai diskusi akademis seperti konferensi dan jurnal yang diterbitkan secara internasional didukung oleh motivasi agama. Misalnya ilmuwan Islam yang mengusulkan bahwa bangunan pengetahuan yang berdasarkan Quran, sedangkan ilmuwan Yahudi mencoba mengeksplorasi hubungan antara Taurat dan dengan ilmu pengetahuan. Nah, Kunto Wijoyo pada tahun 2004 meyakinkan bahwa sumber ilmu terdiri dari qauliyah, firman Tuhan, kauniyah, alam semesta, dan nafsiyah atau diri manusia. Sehingga pengembangan ilmu harus mengikuti 5 prinsip: maqasid syariah, pelestarian agama, hidup, ilmu, materi, dan keturunan. Nah, sedangkan pribadi pada tahun 2012 mengatakan Ibnu Khaldun bisa dikatakan sebagai orang pertama yang merintis ilmu sosial 5 abad sebelum Renaissance. Deskripsi Ibnu Khaldun yang didasarkan pada fakta sosial menunjukkan bahwa gagasan keilmuan yang dibangunnya senantiasa didasarkan pada data empiris, yang di kemudian hari dikenal dengan istilah mazhab positivistis. Nah, hasil dari analisis Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa masyarakat nomad Badui memiliki struktur dan kekhususan sosial seperti kedekatan dengan kebajikan, kehangatan jalinan, dan keseragaman. Sedangkan masyarakat Hitler sendiri memiliki struktur dan kekhususannya seperti pluralis, pragmatis, dan hedonis. Perkembangan teori manajemen. Banyak kesulitan yang terjadi dalam melacak sejarah manajemen. Namun diketahui bahwa ilmu manajemen ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan adanya piramida di Mesir yang dibangun oleh lebih dari 100 orang selama 20 tahun. Pembangunan piramida di Mesir tak mungkin terlaksanakan jika tidak ada seseorang yang merencanakan, mengorganisasikan, dan menggerakkan para pekerja dan mengontrol pembangunannya, atau biasa disebut dengan manajer. Klasifikasi teori manajemen yang pertama yaitu aliran klasik. Aliran ini mendefinisikan manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi manajemennya. Yang kedua, aliran perilaku. Aliran ini sering disebut juga aliran manajemen hubungan manusia. Yang ketiga, aliran manajemen ilmiah. Aliran ini menggunakan matematika dan ilmu statistika untuk mengembangkan teorinya. Yang keempat, aliran analisis sistem, yaitu aliran yang memfokuskan pemikiran pada masalah yang berhubungan dengan bidang lain untuk mengembangkan teorinya. Yang kelima, aliran manajemen berdasarkan hasil, yaitu aliran manajemen berdasarkan hasil diperkenalkan pertama oleh Peter Drucker pada awal 1990-an. Yang keenam, aliran manajemen mutu. Aliran manajemen mutu memfokuskan pemikiran pada usaha-usaha untuk mencapai kepuasan pelanggan atau konsumen. Pemikiran awal manajemen. Sebelum abad ke-20, terjadi 2 peristiwa penting dalam ilmu manajemen. Yang pertama terjadi pada tahun 1776 ketika Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik, The Wealth of Nations. Dalam bukunya itu, ia mengemukakan keunggulan ekonomis yang akan diperoleh organisasi
dari pembagian kerja atau division of labor. Dalam bukunya tersebut, Sims menyimpulkan bahwa pembagian kerja dapat meningkatkan produktivitas dengan mementingkan yang pertama, meningkatkan keterampilan dan kecekatan tiap-tiap pekerja. Yang kedua, menghemat waktu yang terbuang dalam pergantian tugas. Yang ketiga, menciptakan mesin dan penemuan lain yang dapat menghemat tenaga kerja. Peristiwa yang kedua yaitu peristiwa yang sangat penting yang mempengaruhi perkembangan ilmu manajemen, yaitu revolusi industri di Inggris. Revolusi ini menandai dimulainya penggunaan mesin, menggantikan tenaga manusia yang berakibat pada pindahnya kegiatan produksi dari rumah-rumah menuju tempat khusus yang biasa disebut dengan pabrik. Era manajemen ilmiah. Era ini ditandai dengan perkembangan ilmu manajemen dari kalangan insinyur seperti Henry Toune, Frederick Winslow Taylor, Frederick Halsey, dan Harrison Emerson. Manajemen ilmiah dipopulerkan oleh Frederick Winslow Taylor dalam bukunya Principles of Sensitive Management pada tahun 1911. Taylor mendeskripsikan manajemen ilmiah sebagai penggunaan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Beberapa penulis seperti Stephen Robbins menganggap tahun terbitnya buku ini sebagai tahun lahirnya teori manajemen modern. Di dalam era ini juga ditandai dengan hadirnya teori administratif, yaitu teori mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer dan bagaimana cara membentuk praktik manajemen yang baik. Pada awal abad ke-20, seorang industriawan Prancis bernama Henry Fayol mengajukan gagasan 5 fungsi utama manajemen, yaitu merancang, mengorganisasi, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1940-an ketika Patrick Blackett melahirkan ilmu riset operasi yang merupakan kombinasi dari teori statistika dengan teori mikroekonomi. Riset operasi sering dikenal dengan manajemen sains, mencoba pendekatan sains untuk menyelesaikan masalah dalam manajemen, khususnya di bidang logistik dan operasi. Tidak berhenti pada tahun tersebut, pada tahun 1946, Peter V. Drucker sering disebut sebagai bapak ilmu manajemen karena menerbitkan salah satu buku paling awal tentang manajemen terapan, atau bukunya yang bernama Konsep Korporasi. Buku ini muncul atas ide Albert Jones yang menugaskan penelitian tentang organisasi. Manajemen ilmiah ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh pasangan suami istri, yaitu Frank dan Lillian Gilbert. Keluarga Gilbert berhasil menciptakan micromachine yang dapat mencatat setiap gerakan yang dilakukan oleh pekerja dan lamanya waktu yang dihabiskan untuk melakukan setiap gerakan tersebut. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan materi pengantar manajemen dengan tema pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah penggunaan sejumlah teknik kuantitatif seperti statistik, model optimasi, model informasi, atau simulasi komputer untuk membantu manajemen mengambil keputusan. Sebagai contoh, pemrograman linear digunakan para manajer untuk membantu mengambil kebijakan
pengalokasian sumber daya, analisis jalur kritis, pengembangan kuantitatif muncul dari pengembangan solusi matematika dan statistik terhadap masalah militer selama Perang Dunia II. Setelah perang berakhir, teknik-teknik matematika dan statistika yang digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan militer yang diterapkan di sektor bisnis. Era manusia sosial di sini ditandai dengan lahirnya mazhab perilaku dalam pemikiran manajemen di akhir era manajemen sains. Mazhab perilaku tidak mendapatkan pengakuan luas sampai tahun 1930-an. Kontribusi lainnya datang dari Malik Parker Follett. Era manusia sosial di sini ditandai dengan lahirnya mazhab perilaku dalam pemikiran manajemen di akhir era manajemen sains. Mazhab perilaku tidak mendapatkan pengakuan luas sampai tahun 1930-an. Kajian ini awalnya bertujuan mempelajari pengaruh berbagai macam tingkat penerangan lampu terhadap produktivitas kerja. Hasil kajian mengindikasikan bahwa ternyata insentif seperti jabatan, lama jam kerja, periode istirahat. Kontribusi lainnya datang dari Mark Parker Follett yang mendapatkan pendidikan di bidang filosofi dan ilmu politik menjadi terkenal setelah menerbitkan buku berjudul Kreatif. Follett juga percaya bahwa tugas seorang pemimpin adalah untuk menentukan tujuan organisasi dan mengintegrasikannya dengan tujuan individu dan tujuan kelompok. Dengan kata lain, ia berpikir bahwa organisasi harus didasarkan pada etika kelompok daripada individualisme. Dengan demikian, manajer dan karyawan seharusnya memandang diri mereka sebagai mitra bukan lawan. Dalam rangka untuk merangsang orang lain memeriksa sifat sistem kooperasi, melihat perbedaan antara motif pribadi dan organisasi. Era modern di sini ditandai dengan hadirnya konsep manajemen kualitas total di abad ke-20 yang diperkenalkan oleh beberapa guru manajemen yang paling terkenal diantaranya W. Edward Deming 1900 sampai 1993. Deming, orang Amerika, dianggap sebagai bapak kontrol kualitas di Jepang. Deming mendapatkan bahwa kebanyakan permasalahan dalam kualitas bukan berasal dari kesalahan pekerja, melainkan sistemnya. Ia menekankan pentingnya meningkatkan kualitas dengan mengaju teori 5 langkah reaksi berantai. Ia berpendapat bila kualitas dapat ditingkatkan, biaya akan berkurang karena biaya akan berkurang karena berkurangnya biaya perbaikan, sedikitnya kesalahan, minimnya penundaan, dan pemanfaatan yang lebih baik atas waktu dan material. 2. Produktivitas meningkat. 3. Pangsa pasar meningkat karena peningkatan kualitas dan penurunan harga. Profitabilitas perusahaan meningkat sehingga dapat bertahan dalam bisnis. Jumlah pekerjaan meningkat. Deming mengembangkan 14 poin berencana untuk meringkas pengajarannya tentang peningkatan kualitas. Kontribusi kedua datang dari Joseph Juran. Ia menyatakan bahwa 80% cacat disebabkan karena faktor-faktor yang sebenarnya dapat dikontrol oleh manajemen. Dari teorinya, ia mengembangkan trilogi manajemen yang memasukkan perencanaan, kontrol, dan peningkatan kualitas. Juran mengusulkan manajemen untuk memilih satu area yang mengalami kontrol kualitas yang buruk. Area tersebut kemudian dianalisis, kemudian dibuat solusi dan diimplementasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.